Halo hai Sobat Sport. Kali ini tim Sobat Sport akan membawakan kabar berita dari ajang Grand Prix dunia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Alberto Puig memuji peningkatan performa yang ditunjukkan Alex Marquez selama MotoGP 2020. Musim ini memang merupakan musim debut bagi Alex Marquez. Meskipun terbilang sebagai seorang pemula, Alex Marquez sukses menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam seri perdana juara Moto2 2019 ini mampu meraih peringkat ke-12. Setelah itu ia sukses bercokol di peringkat ke-8 dalam seri lanjutan di MotoGP Andalusia. Alberto Puig selaku manajer Repsol Honda pun mengapresiasi performa apik anak buahnya tersebut. Minggu lalu selisih jarak dengan pimpinan adalah 27 detik, kali ini hanya 19 detik, artinya berkembang 8 detik saja. Dia memiliki kecepatan yang baik, namun dia masih harus beradaptasi dengan motornya, terutama dengan ban baru. Jack Miller gagal menuntaskan performa apiknya pada MotoGP Andalusia. Miller pun meminta maaf usai mengalami kecelakaan dan gagal finish. Mengawali balapan dari tempat ke-7 dan sanggup mengisi posisi 5 besar. Rider asal Australia ini bahkan sempat mencicipi posisi ketiga. Sayangnya Miller gagal mempertahankan posisi apiknya tersebut usai mengalami kecelakaan ketika balapan sedang melangsungkan 10 putaran. Saya benar-benar meminta maaf untuk balapan pada hari Minggu ini. Saya pikir suhu sangat mempengaruhi ban, terutama bagian depan. Sangat disayangkan. Andrea Dovizioso menilai bahwa Marc Marquez masih menjadi penantang kuat perebutan titel juara MotoGP 2020 meskipun kini kondisinya masih cedera cukup parah. Hegemoni Marquez mulai memudar usai mengalami sejumlah nasib yang kurang beruntung. Setelah itu Marquez selalu dibicarakan oleh para rider lainnya termasuk Andrea Dovizioso. Namun sebagai penantang gelar utama, Dovizioso justru masih yakin apabila Marquez berpeluang besar menjadi juara pada MotoGP 2020. Pada awalnya saya kira dia tidak bisa lagi turun dalam kejuaraan dunia, tetapi saya pikir sekarang dia masih mempunyai kemungkinan. Apalagi sekarang kita lihat bagaimana Yamaha masih berkutik dengan mengelola masalah terhadap mesin yang dimilikinya. Memang benar jika Fabio Quartararo memiliki 50 poin dan akan tetap cepat di segala sirkuit, tetapi dalam kejuaraan ini segala sesuatu bisa saja terjadi. Danilo Petrucci mengakui bahwa penampilannya di 2 seri awal MotoGP 2020 memang masih jauh dari harapan. Petrucci gagal menampilkan performa terbaiknya dalam 2 seri perdana yang sama-sama dihela di sirkuit Jerez. Di seri perdana, ia hanya bisa menyelesaikan perlombaan di urutan ke-9 dan gagal menyelesaikan balapan di seri kedua. Dengan hasil ini, Petrucci pun masih tertahan di peringkat ke-7 pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2020. Rekan setim Dovizioso ini baru bisa mengantongi 7 poin sejauh ini. Petrucci bahkan mengakui bahwa hampir tidak ada hal positif yang bisa dituainya dalam penampilan di 2 seri awal MotoGP 2020. Kepala kru Marc Marquez, Santi Hernandez, mengaku sangat paham dengan karakter pembalapnya yang sangat ngotot untuk meraih gelar juara MotoGP. Marquez sendiri memang dikenal pantang menyerah di setiap musim MotoGP. Semangat juangnya makin terlihat ketika ia nekat hadir di MotoGP Andalusia. Saat itu padahal Marquez baru saja menjalani operasi patah lengan beberapa hari sebelumnya. Kengototan Marquez ini juga diungkapkan oleh sang kepala kru, Santi Hernandez. Menurutnya Marquez layaknya klub raksasa Spanyol yang selalu menargetkan trofi Liga dan Liga Champions pada setiap musimnya. Sehingga apabila gagal mencapai target akan menjadi bencana baginya.
Alex Rins berjanji untuk tampil lebih baik di GP Republik Ceko mendatang. Rins ingin menebus kegagalannya dalam 2 seri perdana di musim ini. Rins memang mengalami sejumlah nasib sial. Pada balapan perdana, Rins tidak bisa tampil karena masih mengalami cedera. Memasuki seri kedua, Rins memaksakan diri untuk tampil di tengah kondisi yang belum fit 100%. Kondisi tidak ideal itu lantas membuat Rins hanya bisa menyelesaikan balapan di posisi 10 saja. 2 hasil buruk itu lantas memacu Rins untuk lebih meningkatkan performa lagi di GP Ceko. Jeda waktu yang cukup lama akan dimanfaatkan untuk benar-benar memulihkan fisik. Ketika kondisinya sudah fit, Rins yakin bisa berbicara banyak di persaingan papan atas. Alberto Puig mengaku sudah tidak sabar melihat aksi Marc Marquez comeback di GP Republik Ceko mendatang. Puig tahu jika Marquez sudah bergejolak untuk kembali membalap usai mengalami cedera tangan. Dari 2 balapan yang dilalui, Marquez masih belum memetik satupun poin. Dengan ketertinggalan tersebut, Marquez jelas bersemangat untuk comeback di GP Ceko. Antusiasme dan semangat tinggi Marquez tersebut lantas membuat Puig tidak sabar. Ia tahu bahwa Marquez akan memberikan yang terbaik bagi Honda di sirkuit Brno nanti. Semangatnya adalah selalu melakukan yang terbaik. Kami tahu dia selalu ada di sana dan memberi kami banyak alasan untuk bekerja dengannya. Kami akan melakukan perjalanan ke Brno dan berharap Marc akan merasa lebih baik dan dapat terus bersaing. Ketika Anda jatuh, harus bangun lagi. Dia akan mencoba untuk kembali ke GP Republik Ceko berikutnya di Brno. Maverick Viñales terlihat sangat kelelahan usai finish kedua dalam MotoGP Andalusia. Usai bertarung dengan sang tandem Valentino Rossi, Viñales mengaku kondisi fisiknya sungguh hancur. Balapan ini disebut banyak rider sebagai salah satu balapan terberat karena digelar dalam cuaca yang sangat panas, yakni dengan suhu udara 36 derajat Celcius dan suhu aspal 60 derajat Celcius. Kondisi ini dianggap ekstrem karena MotoGP tak pernah balapan dalam masa musim panas. Saya terjebak di belakang vale. Saya tak bisa bernapas dalam banyak lap, saya benar-benar hancur. Entah mengapa, mungkin karena panas dari motor lain. Tapi saya benar-benar tamat untuk hari ini, tak bisa berbuat lebih. Pol Espargaro mengakui bahwa balapan MotoGP Andalusia merupakan salah satu balapan tersulit baginya. Pol Espargaro memulai balapan MotoGP Andalusia dari posisi ke-12, namun ia terus berjuang hingga sanggup finish di urutan ke-7. Balapan di sirkuit Jerez kali ini memang menghadirkan banyak sekali insiden yang tak lepas karena kondisi dan cuaca di lintasan yang sangat panas. Espargaro bahkan menyebut balapan ini jauh lebih panas dari balapan di Asia Tenggara yang merupakan negara tropis. Bagi saya itu jauh lebih buruk daripada di Malaysia atau Thailand. Saya sebenarnya tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu buruk dan sesuatu yang begitu panas seperti pada balapan kali ini. Di sini tangan saya terbakar. Hal ini tak pernah terjadi dalam hidup saya. Pada balapan pertama, saya bisa mengatasinya. Setelah 14 lap pada GP Andalusia, saya benar-benar merasa matang. Saya benar-benar tidak bisa mengatur kendali motor. Datuk Razlan Razali mengungkap kode keras dalam balutan canda mengenai kepastian Valentino Rossi bergabung ke tim satelit tersebut. Rossi dan Petronas sudah melakukan pertemuan dan pembicaraan, hanya saja belum ada keputusan yang ditetapkan secara sah mengenai kerjasama kedua belah pihak di ajang MotoGP. Di saat situasi masih menjadi misteri, Razali tampil di depan kamera sembari melontarkan guyon mengenai performa Rossi yang berhasil menembus podium MotoGP Andalusia. Jika Rossi bisa mempertahankan performanya, khususnya seperti pada akhir pekan ini, maka itu akan bagus bagi tim. Dia akan menjadi apa yang kami sebut pembalap baru kami di tahun 2021.
Valentino Rossi mengaku sempat ingin menyerah saat sebelum akhirnya naik podium di MotoGP Andalusia. Ia merasa terpuruk ketika ia gagal tampil kompetitif, sedangkan pembalap Yamaha lainnya mampu. Situasi tersebut membuat Rossi merasa frustasi. Pembalap berjuluk The Doctor itu bahkan sempat berpikir untuk menyudahi karirnya sebagai pembalap MotoGP di usia yang ke-41 tahun. Setelah balapan yang buruk, tim saya dan saya tidak punya waktu untuk berkata-kata. Saya mulai berpikir mungkin sudah waktunya untuk tinggal di rumah. Itu membuat frustasi karena saya tidak bersenang-senang. Saya juga khawatir bahwa saya telah memutuskan untuk tetap balapan, tetapi harus melakukannya dalam kondisi seperti ini.